semuanya? Baik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Berikan tepuk tangan kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipindah. Belajar kalau siap berdiri. Ucapkan salam. Oke, sebelum belajar, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kami ada. Apa keterangannya? Siapa lagi? Mario. Apa keterangannya? Oke, hari ini sudah siap belajar semua? Ya. Siap? Ya. Berarti siap belajar tidak? Siap. Baik, materi kita hari ini itu tentang apa? Kalau Ibu boleh tahu. Sistem Sistem komputer. Ada yang tahu apa itu sistem komputer? Tidak tahu? Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan sedikit apa itu sistem komputer. Sistem komputer itu adalah sebuah alat perangkat elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan menghasilkan keluaran berupa informasi. Nah, di dalam sistem komputer ini terdapat beberapa komponen yang saling bekerja sama nantinya. Nah, itu dia penjelasan dari sedikit tentang sistem komputer. Oke, sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah supaya kalian bisa memahami pengertian dari sistem komputer. Dan yang kedua itu supaya kalian bisa mengidentifikasi dan menjelaskan apa fungsi-fungsi dari komponen-komponen sistem komputer. Kemudian dan yang ketiga itu adalah supaya kalian bisa saling bekerja sama untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem komputer. Kemudian untuk capaian pembelajaran itu supaya kalian lebih memahami apa itu sistem komputer dan supaya kalian bisa mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada di dalam sistem komputer, yaitu hardware, software, dan firmware. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, itu materinya adalah sistem komputer. Tadi sudah dijelaskan sedikit apa itu sistem komputer. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi apa sistem komputer? Apa? Ibu nggak dengar? Kontras? Sistem komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan menghasilkan keluaran dalam bentuk informasi. Sudah tahu apa sistem komputer? Sudah? Sudah. Oke, lanjut lagi ke poin berikutnya. Nah, tadi kan sistem komputer itu memiliki beberapa komponen, yaitu hardware, software, dan firmware. Nah, hardware ini adalah perangkat keras komputer yang bisa dipegang secara fisik dan dapat dilihat. Bisa dipegang, berarti bisa disentuh ya. Itu namanya adalah hardware atau perangkat keras komputer. Nah, di dalam hardware ini terdapat lagi komponen-komponen dasarnya. Yang pertama itu adalah perangkat
masukan atau input. Kemudian ada perangkat pemroses dan perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir itu adalah perangkat keluaran. Nah, apa sih itu perangkat masukan? Perangkat masukan itu berfungsi untuk memasukkan data-data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, apa lagi? Scanner dan lainnya. Kalian pernah lihat keyboard? Nah, tapi juga ada keyboard kan? Ya. Terus ada mouse dan scanner. Kemudian perangkat pemroses. Di situ pusat pengolahan data biasanya itu menggunakan di dalam perangkat pemroses itu adalah CPU. Itu adalah otak komputer atau yang mengendalikan komputer. Nah, kemudian ada perangkat penyimpanan. Di situ perangkat ini berfungsi untuk menyimpan data dan program. Di situ ada contohnya seperti hard disk, SSD dan RAM. Kemudian ada perangkat keluaran atau output device. Kalian pernah lihat speaker? Dia biasanya mengeluarkan apa? Suara. Kemudian pernah lihat printer? Nah, itu biasanya mencetak lembar kertas yang berisi teks. Kemudian lanjut lagi ke materi berikutnya itu adalah perangkat masukan. Di sini dijelaskan lagi apa itu. Ada beberapa contoh itu keyboard, mouse, dan scanner. Ini dia gambar keyboardnya. Bisa dilihat? Kemudian lanjut lagi ada gambar mouse-nya. Apa fungsi mouse? Untuk mengontrol kursor. Kemudian ada scanner. Nah, biasanya ada di Indomaret ini untuk scan harga. Pernah lihat kan? Nah, itu namanya scanner. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa komponen dari perangkat keras atau hardware. Di sini bagian keduanya itu adalah perangkat pemroses atau CPU. Di mana CPU ini ditugaskan untuk menjalankan instruksi, mengontrol operasi dan memproses data. Kemudian selanjutnya itu adalah perangkat penyimpanan. Nah, tadi sudah disebutkan itu ada hard disk, SSD, dan RAM. Nah, apa itu hard disk? Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang magnetik atau bersifat berjangka panjang. Kalau SSD itu adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi memori flash. Tahu memori flash itu apa? Memori flash itu adalah volatile atau tidak menggunakan daya listrik. Berbeda dengan RAM atau random access memory ini, dia menggunakan daya listrik. Kalau misalkan listrik padam, maka memorinya hilang. Kalau SSD ini dia tetap tersimpan karena dia tidak menggunakan daya listrik. Oke, lanjut lagi poin berikutnya. Nah, ini gambar-gambarnya ya, bisa dilihat gambar hard disk, SSD, dan RAM. Oke, poin berikutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Di situ ada monitor. Kita lihat gambar monitor. Nah, pernah lihat kan? Gambar layar komputer itu namanya monitor. Kemudian terus ada speaker. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Speaker itu untuk mengeluarkan suara. Oke, lanjut lagi. Nah, di situ ada komponen sistem komputer yang kedua, yaitu adalah software atau perangkat lunak komputer. Nah, software ini dia adalah sekelompok program yang memiliki instruksi atau menjalankan tugas-tugas dari
komputer. Di sini kita lihat software itu ada dua, sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Nah, di sistem operasi ini dia bisa mengelola dan mengontrol komputer. Contohnya itu ada Windows, macOS, iOS, dan lain sebagainya. Kalau di HP itu apa namanya sistem operasinya? Ayo apa? Android. Kalau yang gambar Apple itu sistem operasinya apa? iOS. Dan mobile ya. Terus lanjut lagi itu ada perangkat lunak aplikasi. Nah, tentunya di dalam komputer itu ada beberapa perangkat aplikasi. Ada perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, browsing, terus ada Chrome, ada Google, dan masih banyak aplikasi lain sebagainya. Di HP juga ada kan aplikasi? Ada. Nah, nanti aplikasinya ini itu akan memberikan sebuah tampilan kepada kita ketika kita mengetik sesuatu. Misalnya kita menginginkan menonton video Marsha misalnya, pasti dia akan keluarkan di aplikasi apa itu kalau mau menonton video? YouTube. Selain itu apa lagi bisa menonton video? Terus apa lagi? Bisa. Apa lagi? Ya, masih banyak lainnya ya contoh aplikasinya. Naik video juga bisa. Nah, kemudian komponen sistem komputer yang berikutnya adalah driver atau pengguna. Tahu pengguna? Pengguna itu orang yang menggunakan komputer atau yang menjalankan komputer. Apa tadi pengguna? Ya, orang yang menjalankan komputer. Nah, di situ ada beberapa macam pengguna. Misalnya ada operator, programmer, dan analisis sistem. Nah, kalau operator ini yang biasa menjalankan komputer untuk tugas-tugas tertentu. Kalau programmer ini orang yang merancang atau mendesain aplikasi yang menggunakan kode-kode seperti bahasa program itu seperti Python, C++, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada pengguna analisis sistem. Nah, di mana nanti dia akan merancang atau mengembangkan sebuah sistem komputer. Nah, itu dia komponen sistem komputer. Ada apa aja tadi? Ada hardware, software, dan driver. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan tadi tentang beberapa komponen-komponen yang ada di komputer, bisakah kalian jelaskan? Salah satu dari kalian angkat tangannya, silakan jelaskan apa saja tadi sistem komputer, komponen sistem komputer. Ayo angkat tangannya, apa saja tadi sistem komponen sistem komputer? Kan sudah disebutkan ada hardware, software, dan driver. Nah, hardware ini apa tadi? Perangkat keras yang dapat disentuh dan dilihat. Kalau software adalah perangkat lunak yang bisa apa? Yang bisa dilihat, ya bisa dilihat. Yang memiliki instruksi atau perintah dari tugas-tugas komputer tertentu. Kemudian ada apa yang terakhir tadi? Ada driver. Apa driver tadi? Pengguna komputer. Ada apa aja tadi?
Analisis sistem. Ada apa aja tadi? Operator, programmer, dan analisis sistem. Sepertinya kurang fokus nih. Apa mau Ibu tanya lagi? Atau Ibu jelaskan lagi? Oke, Ibu jelaskan secara singkat. Tolong dengan paham? Oke. Lanjut kesimpulannya. Tadi sudah Ibu simpulkan kan apa-apa saja dari komponen-komponen dalam sistem komputer, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Nah, sistem komputer apa tadi? Perangkat elektronik yang bisa menerima masukan data, mengolah data, dan menghasilkan keluaran berupa informasi. Oke, penting nggak kira-kira memahami sistem komputer ini? Kenapa penting? Kira-kira bermanfaat nggak bagi kehidupan sehari-hari? Bermanfaat. Kalau misalnya kita megang komputer itu, kita sudah tahu dasarnya. Atau mungkin nanti ada yang cita-citanya menjadi programmer. Ada kan yang juga cita-cita menjadi programmer di sini? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Susah? Enggak. Nah, itu dia tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang Ibu sampaikan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah? Sepertinya kalian mulai letih lesu. Coba berdiri sekarang. Berdiri. Sudah? Nah, ikuti instruksi dari Ibu. Siap? Ya. Nah, dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Peragakan apa yang Ibu ucapkan, tapi jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Bisa? Nah, misalnya Ibu bilang pegang pundak. Apa yang harus kalian pegang? Salah. Tadi Ibu bilang ikuti apa yang Ibu lakukan. Jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Ada paham? Oke. Kepala. Lutut. Ayo, di mana lututnya? Bukan di sini lututnya. Oke. Pundak. Lutut. Kepala. Kepala. Ayo, kepalanya. Konsentrasi. Pundak. Ayo, pundak di mana? Pundak. Kepala. Lutut. Lutut. Kepala. Lutut. Pundak. Oke, udah konsentrasi semua ya? Kita semua. Oke, kita akan lanjut ke game quiz. Game quiz nih. Nah ya. Siapa? Setiap kelompok ada satu perwakilan untuk menjawab kuisnya. Siap? Oke. Mulai ya.
virus. Manakah jawabannya benar? Silakan. A. B. Benar. Beri tepuk tangan. Siapa lagi yang belum? Kelompok belakang? Belum? Oke, silakan jawab pertanyaan berikut. Apakah fungsi utama dari sel dalam sistem komputer? Apa jawabannya? Tanya. 5 detik, ibu kasih waktunya, harus lempar ke temannya. 5, 4, 3. Oke, silakan. B. Oke, benar. Beri tepuk tangan. Nah, itu kuis-kuisnya. Ternyata sudah benar semua yang kalian jawab. Belum? Yang kalian jawab sudah benar semua kan? Berarti sudah memahami apa materi yang ibu sampaikan tadi. Ya? Oke, sekarang ibu mau memberikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya di sini ada kasus yang akan kalian selesaikan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, di situ ada kasus, di mana situasinya adalah bisa mendengarkan ibu membaca instruksinya. Nah, oke. Di situ ada kasus atau permasalahan, di mana suatu hari sebuah sekolah mengalami masalah dengan komputer di laboratorium yang sering lambat saat membuka aplikasi pengolah kata. Ketika aplikasi berhasil terbuka, kadang-kadang aplikasi tersebut tiba-tiba tertutup sendiri. Sebagian komputer juga tidak bisa berhubung dengan internet. Nah, tugasnya adalah kalian analisis masalah yang ada pada kasus tersebut, kemudian kalian cari solusinya. Bisa? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Oh iya, jawabannya boleh di kertas lembar, boleh di belakang soalnya. Kasih waktu 10 menit untuk diskusikan bersama teman-temannya. Silakan diskusikan. Diskusikan ya. Oke. Kerjakan tugasnya. Oke.
Ingat ibu kasih waktu berapa menit tadi? 5. Ini makan dengan sebaik-baiknya. Apa? Kemudian identifikasi masalahnya dulu, kemudian baru kalian analisis apa yang menyebabkan komputer tersebut tidak bisa cari solusinya. Jika masih ada yang bingung, silakan ditanyakan ya. Bu, ya. Kenapa? Nah, di sini coba lihat instruksinya. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Di sini sudah ada yang namanya itu adalah identifikasi masalahnya. Apa yang menjadi permasalahan dari kasus ini? Apa permasalahannya? Kemudian kalian analisis apa penyebab dan penyebabnya. Sedangkan kalian saya kemudian setelah selesai analisis baru melakukan solusi. Jangan ya. Diskusikan dengan temannya ya, jangan berjalan sendiri. Ini kan sudah dijelaskan, catat kemungkinan masalah yang dialami oleh hardware, software, dan brainware. Nah, tadi hardware itu kan perangkat keras, apa saja contoh perangkat keras, ingat apa yang bisa. Keyboard. Bukan.
yang petakan itu yang ada di sini. Bukan mungkin ini ada ya Pak ya Ada yang sudah selesai. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Bapak diskusikan tugasnya. itu sungai mulai kalau ditemukan adanya virus di Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah belum? Waktunya sudah habis. Oke, satu lagi. Tunggu 2 menit. Oh, ya. Mana ada?
weh. Teman-temannya sembari mengerjakan silakan perhatikan temannya presentasi. Selamat pagi semuanya. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusikan. Kenalkan nama saya Syakri. Perhatikan. Teman-temannya ada yang ditanyakan tentang apa yang sudah temannya presentasikan? Tidak. Ya. Baik, kalau tidak ada ibu bertanya, apa tadi usulan solusinya? Oke, tambahkan RAM dan upgrade pada komputer. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya. Oke, silakan maju ke depan. Ini kasih waktu 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan dengan presentasi mereka? Coba perhatikan atau mau kasih tugas tambahan. Nah, perhatikan. Tadi apa usulannya? Memperbarui aplikasi pengolah kata. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, oke, maju. Nah, boleh lah. Coba, silakan maju. Presentasi bu kasih waktu 3 menit. Pak, silakan Pak. Coba jangan main-main. Ya, Foto di kantor.
Suaranya tidak kedengaran. Coba yang lebih keras. Coba suaranya yang keras ya Pak. Jangan main-main. Kenapa kalian ketawa-ketawa? Ada yang lucu? Oke, jangan diulangi ya. Lain kali lebih sering lagi. Jadi apa usulan solusinya? Ayo cepat. Usulan solusinya apa? Jika aplikasi terbuka, kadang-kadang aplikasi tersebut Nah, masih ketawa. Coba lebih serius lagi. usulan solusi. Jika aplikasi Oke, kelompok ini silakan duduk kembali karena tidak serius. Jadi nanti Ibu akan kasih tugas tambahan. Silakan duduk kembali. Ada yang ingin ditanyakan tidak tentang presentasi mereka? Ada? Tidak ada? Oke, tadi apa usulan solusinya? Oke, tambahkan RAM. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan semua ya. Terakhir, silakan maju. Coba perhatikan dan dengarkan semuanya.
paragraf. Beri tepuk tangan dan silakan. Nah, itu dia tadi tugasnya, yaitu memecahkan kasus dari LKP yang telah Ibu berikan atau tugas yang telah Ibu berikan. Bisa jadi itu permasalahannya di hardware, software, dan firmware. Kalau di hardware tadi apa permasalahannya? Atau di softwarenya, bagian aplikasi. Kalau di hardware itu biasanya di RAM atau penyimpanan atau memorinya. Bagaimana solusinya? Dengan mengupgrade RAM atau memperbarui RAM atau menggantikan RAM-nya dengan yang lebih bagus. Oke, dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tadi apa sistem komputer? Sistem komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan menghasilkan keluaran berupa informasi. Apa tadi sistem komputer? Coba angkat tangannya. Apa tadi sistem komputer? Ya. Oke, saling berhubungan, saling berkaitan, saling bekerja sama. Nah, terus apa saja tadi komponen-komponen komputer? Ada apa? Hardware, software, dan firmware. Tadi penting nggak ini memahami apa-apa tadi komponen yang ada di komputer? Karena dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Apa kegunaannya? Supaya kita tidak gaptek atau tidak teknologi. Karena sekarang sudah zaman modern. Pakai teknologi canggih semua tidak? Tidak canggih. Salah satunya itu adalah komputer. Nah, Ibu mau tanya tadi yang ketawa-ketawa itu kenapa? Apakah ada yang lucu? Kalian menghargai Ibu tidak? Menghargai Ibu tidak mengajar di depan? Menghargai? Kalau ketawa-ketawa menghargai? Tidak. Oke, jangan diulangi ya. Nah, itu dia materi pada hari ini. Nah, setelah belajar materi hari ini, bagaimana perasaan kalian?